Yang pertama tadi adalah dia ditahan. Pokoknya nggak boleh hilang. Modalnya nggak boleh hilang. Tadi kita bilang 10 miliar. Kita putar kemanapun yang nggak boleh hilang berapa? 10 miliar. 10 miliar. Ya. Sampai 10 tahun nggak boleh hilang berapa? 10 miliar. 10 miliar. Clear di situ. Nah, konsepnya 10 miliar ini wakafnya tadi ya? Wakafnya tadi. Oke. Nah, lalu di situ ketika nggak bisa hilang, berarti kita ngejalan bisnisnya harus telaten. Telaten. Iya kan? Ini misalnya ini air minum wakaf. Misal contoh gitu kan kita kan punya merek Amoya nih. Iya nih, depot air minum Amoya nih. Seger banget nih Bang airnya, Bang. Iya, kalau air seger emang. Kalau cabai baru pedes. Nah, itu dia. Nah, ini masalahnya murni banget nih. Ya, alhamdulillah. Teman-teman yang dekat Paus nanti ya, Kecamatan Marpean Damai, Jalan Paus dekat dari Jalan Nangka. Ya. Air minum isi ulang. Pengen dapat segernya air. Terus juga pengen dapat pahalanya wakaf. Pesannya kamu ya. Nah, itu dia. Tak dikasih di sini. Siap. Narasumber kita langsung yang nawarin lo. Pas nggak ada kerja. Ada juga ya. Nah, oke. Bang, jadi lagi, Bang. 10 miliar tadi. Kita note dulu ya. Di luar jam berapa nih Bang kita makan bareng? Waduh. Kirain tadi mau bahasa pokoknya langsung makan bareng jam berapa? Nanti dari hasil wakaf produktif. Dari hasil wakaf siap. Tapi ini ada langsung nyinggung wakaf nih. Padahal aku dulu tadi yang ngomong ini. Karena soalnya demen ngomong wakaf ini. Iya ya. Karena kalau sebagai anak muda nih kayaknya kita butuh edukasi lebih lanjut nih tentang wakaf. Betul. Tapi wajib. Baru-baru ini nih kayaknya bukan baru-baru juga sih sebenarnya. Cuman aku udah pernah denger nih. Katanya Bang Zaki sekarang lagi dikasih amanah ya. Amanah? Director Islamic Social Finance. Oh iya, alhamdulillah. Apaan tuh Bang? ISF. Jadi ISF ini salah satu unit atau ya bidang or maybe department yang ada di yayasan pusat kita, Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau. Salah satunya adalah departemen ISF, Islamic Social Finance, yang mengontrol atau menggerakkan itu ziswaf, zakat, infak, sodakoh, wakaf. Di antara semua itu, yang paling saya demen nih, itu wakaf. Wakaf ya? Iya. Menarik nih. Kenapa dari semua yang ada, Bang Zaki paling demen sama wakaf? Karena gini, pertama, sedikit yang menggerakkan wakaf, sesuai yang seharusnya. Sedikit Bang ya? Yang menggerakkan saja dikit. Yang gerak tapi yang serius juga dikit. Nah, jadi kalau dalam bisnis itu blue ocean dia. Blue ocean. Iya. Kalau misalnya banyak yang gerakin kan red ocean. Tapi sebenarnya meskipun dia blue ocean dan red ocean, seneng-seneng aja sih. Kenapa? Seneng-seneng aja ya. Kenapa? Kan kita fastabikul khairat gitu. Iya kan? Kita langsung ke sini tuh kalau udah kayak gitu tuh nggak bisa bantahan lagi tuh. Kalau udah fastabikul khairat ya berlomba-lomba ini. Berlomba-lomba dalam kebaikan dalam wakaf. Tapi menarik Bang. Tadi yang Bang sedikit tadi itu berarti potensinya gimana nih kalau misalnya sedikit, otomatis yang mengenal juga nggak gitu banyak, bener nggak sih? Betul. Nah, gimana Bang Zaki sebagai director untuk bisa mengedukasi kita nih, terutama nih saya anak muda nih Bang. Jadi ibarat kue, masih banyak yang belum makan, ya kita makan aja semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman di situ pengen ya potensi-potensi wakaf ini bisa diberdayakan, sama-sama kita satu barisan untuk bisa membesarkan nama-nama wakaf, membesarkan manfaat wakaf. Kenapa? Karena wakaf ini kalau kita bahas nih Mbak Yuci, itu kan sistem ekonomi Islam, luas banget dan banyak kisah-kisah yang inspiratif dari wakaf. Boleh ntar teman-teman ya yang lihat podcast ini ketik di Google tuh ya, ada namanya Syekh Buga Asy. Syekh Buga Asy ya, itu dia dari Aceh. Asy itu sebenarnya salah satu representatif dari bahasa Aceh, ya kan? Nah, dia itu hasil dari unit produktif hotel itu yang ada di Mekah dan Madinah. Dia kasih untuk orang Aceh yang berangkat haji. Tahun 2022 saya ingat itu dibagikan 3 juta per kepala orang Aceh. Sekarang udah di angka 8 juta. Berarti kan profit tuh. Masya Allah. Penerima manfaat tuh orang Aceh. Nah, masih banyak lagi. Ada lagi namanya Al-Azhar. Al-Azhar. Ada lagi yang di Jawa teman-teman sampai Ampera. Kalau kita Ampera tuh kecil kan? Iya. Kalau di sana Ampera kayak rumah makan sederhana. Gitu gede, ya? mewah. Nah, itu penerima manfaatnya juga alhamdulillah orang-orang muslim, kaum-kaum duafa. Singkatnya wakaf ini konsep yang punya DNA kayak bisnis, tapi kita mengutamakan impact sosial dari awal. Dari awal kita udah letakin persentase buat kaum duafa tuh berapa persen, itu wakaf.
Oh, berarti udah ada pengkotak-kotakan dengan jelas Bang ya? Udah Tapi kan ada. ini Bang, kalau di era modern sekarang lah ya, mungkin nggak gitu banyak nih yang ngerti tahu tentang konsep wakaf. Karena mungkin kalau orang awam nih Bang, ditanya wakaf itu apa, mereka nanti jawabnya untuk kuburan, masjid gitu kan Bang? Iya. Nggak tahu nih ternyata Fasilitas bisa. publik ya. Iya, fasilitas publik dan nggak gitu paham lah sebenarnya gimana sasarannya gitu. Nah, kalau dari Bang Sagi sendiri nih, kan sekarang posisi sebagai yang tertinggi lah ya di ISF kan. Kemudian di era wakaf modern nih, apa nih delivery yang bisa Bang Sagi kasih ke kita supaya kita ngerti nih, oh jadi wakaf tuh gini ya, kira gini nih misalnya. Kayak gini. Jadi wakaf itu kan wakafa. Bahasa Arab artinya apa? EAIS ya gitu. Artinya adalah ditahan gitu kan. Ditahan. Berarti dia nggak boleh hilang gitu loh. Ditahan. Jadi kalau kita saya letakin sama Mbak Yuci nih 1 miliar gitu kan, wakaf akadnya itu nggak boleh hilang. Oh gitu, 1 miliarnya nggak boleh hilang. Puter aja silakan, nggak apa-apa, puter kemana, tapi halal ya, sesuai syariat ya. Habis itu pokoknya nggak boleh hilang. Itu yang pertama, menariknya, berarti dia menjadi abadi. Itu baru dari saya ngasih ke Mbak Yuci, belum dari teman-teman saya atau mungkin dari yang lain. Kalau misalnya ada 1 orang 1 miliar, ada 10 orang berarti 10 miliar. 10 miliar. Nah, lalu diputar sama Mbak Yuci nih. Yang pertama tadi adalah dia ditahan. Pokoknya nggak boleh hilang. Modalnya nggak boleh hilang. Tadi kita bilang 10 miliar. Kita putar kemanapun yang nggak boleh hilang berapa? 10 miliar. 10 miliar. Ya. Sampai 10 tahun nggak boleh hilang berapa? 10 miliar. 10 miliar. Clear di situ. Nah, konsepnya 10 miliar ini wakafnya tadi ya? Wakafnya tadi. Nah, lalu di situ ketika nggak bisa hilang, berarti kita ngejalanin bisnisnya harus telaten. Iya kan? Ini misalnya ini air minum wakaf, misal contoh gitu kan, kita kan punya merek Amoya nih. Iya nih, depot air minum Amoya nih. Seger banget nih Bang airnya Bang. Iya, kalau air seger emang. Kalau cabai baru pedes. Nah itu dia. Nah ini masalahnya murni banget nih. Ya alhamdulillah. Teman-teman yang dekat Paus nanti ya, Kecamatan Marpean Damai, Jalan Paus dekat dari Jalan Nangka. Air minum isi ulang. Pengen dapat segernya air. Terus juga pengen dapat pahalanya wakaf, pesannya kamu ya. Nah, itu dia. Tak dikasih di sini. Siap. Narasumber kita langsung yang nawarin lo. Pas nggak ada kerja. Enak juga ya. Nah, oke. Bang, jadi lagi, Bang. 10 miliar tadi. Terus dikembangin lah. 1 miliarnya buat rumah makan. 1 miliarnya buat kolam renang. Sekian miliar buat hotel. Profit. Habis itu pokok wakafnya modalnya balik. Total semua tadi berapa? 10 miliar. Profitnya hitung lagi. Berarti ini baru modal wakaf 10M. Habis itu dia punya profit. Profitnya berapa? Katakanlah mungkin sampai 3 miliar lah ya dari 10 miliar tadi kan. 3 miliar. Berarti kita dapat 10 plus 3. Oke kan? Nah habis itu nanti dari setiap usaha tadi berwakaf lagi. Yang 3M tadi? Iya semuanya tadi, ada usaha rumah makan, ada kolam renang, ada hotel gitu kan. Dia berwakaf lagi. Amoya nih berwakaf lagi. Berwakaf dikumpulkan secara kolektif selama 1 tahun. Terkumpullah nilai 500 juta. 500. Pertanyaannya, berarti si Amoya berwakaf berapa? 500 juta. 500 juta. 500 juta itu boleh hilang nggak? Nggak boleh. Tadi konsepnya apa? Wakaf nggak boleh hilang. Berarti dana abadi. abadi. Itu yang dipakai sama teman-teman non-muslim sana. Kalau bahasa Inggrisnya namanya endowment. Kalau bahasa Indonesianya dana abadi. Kalau kita muslim mengenal yang namanya wakaf. Nah dari sini aja udah menarik. Kenapa? Kalau misalnya kita paham soal wakaf, berarti kita punya satu konsep, kita punya satu source yang dia abadi untuk kepentingan kesejahteraan umat di aspek ekonomi. Jadi di era ekonomi modern ini sebenarnya kalau kita paham konsepnya, justru kita tuh udah ngerti banget pola bisnis ataupun pola kehidupan ini ya Bang ya? 230 juta penduduk Indonesia. Nggak tahu nih sekarang berapa demografinya ya. 230 juta ini dominasinya ada yang muslim juga. Kalau semuanya paham wakaf, maka sebenarnya siapapun yang butuh dana nih, itu nggak sulit lagi tuh. Tinggal cari siapa pengelola wakafnya. Nah dalam muslim, pengelola wakaf, ya itu disebut nazir. Nazir wakaf. Iya, makanya nazir-nazir ini harus betul-betul kompeten. Kalau udah kompeten, jangan kompeten doang. Harus betul-betul membuktikan bisa menghidupkan wakaf. Ini pertanyaan kita nih buat seluruh nazir yang ada di luar sana. Siapa yang sekarang sudah mendapatkan sertifikasi nazir untuk bisa disebut kompeten? Jadi kalau saya, Mbak Uci itu nyebutnya ada 2 sekarang. Kompeten secara sertifikat. Ya kan? Secara sertifikat legalnya ya? Iya, kompeten secara programnya. Nah,
saya bilang, Mbak Yuci, saya ini udah kompeten ini, udah sertifikasi. Oke, diuji lagi Mbak Yuci. Nah, Mas Zaki, udah berapa program wakafnya? Udah berapa ngelola wakaf? Oh, ngelola wakafnya ada 10 yang kelola, tapi nggak hidup semua. Kalau bisa 10 kelola, hidup semua. Berarti balik modal wakaf, terus bisa berwakaf, lalu bisa memberikan manfaat. Oh, konsepnya menarik banget ya. Keren kan? Harusnya anak muda bisa melek nih tentang wakaf. Harusnya sejak muda. Diajak bareng juga nih Bang. Bahkan sejak bayi. Nah, ini wakaf namanya. Nanti nyari calon suami yang paham wakaf. Pak. Oh gitu ya. Karena manfaat kepada anak dan istri luar biasa. Ntar kita bisa bahas tuh. Berarti nambah nih kriteria calon suami Yuci. Ya, paham wakaf. Dan kalau bisa punya aset wakaf. Oh gitu ya. Teman-teman di ISF insya Allah punya aset wakaf semua ya. Oh gitu, siap. Jadi kalau dia bilang sama istri, sayangku, di hari pertama nikah nih kan, per kamu nikah sama saya, kamu sudah miliki kebun lengkeng. Masya Allah, kamu udah miliki aset ini. Kok bisa Bang? Karena Bang punya aset wakaf deh. Oh, Masya Allah. Berarti udah lolos yang 2 tadi ya? Kompeten sama program. Ya, meskipun aset wakaf ini bukan kepemilikan pada orang ya, tapi dia boleh dimiliki atas hasil. Karena kalau sudah dia berwakaf, itu sudah aset milik Allah. Tapi yang boleh dikelola tadi hasilnya. Yang wakafnya itu yang nggak boleh berkurang. Dimiliki nggak boleh. Berkurang nggak boleh. Itu putarannya berapa lama tuh Bang? Misalnya kan tadi ada 10 miliar nih. Ini buat wakaf. Silahkan dikelola oleh para nazir wakaf gitu dengan program-program yang ada. 10M ini apakah harus habis dalam 1 tahun digelontorkan buat program itu, atau dia bisa bertahap atau gimana? Ini menarik ini. Ini menarik dan menjadi tantangan untuk para pengelola wakaf. Ini mudah-mudahan jadi muhasabah ya. Siap. Ketika orang letakin dana 10 miliar sama kita tadi bahasan tadi ya, wakaf. Dia niatnya apa? Berwakaf. Oke, berwakaf. Wakaf itu tujuannya apa? Memberikan manfaat kan? Untuk kemudian dirasakan kepada mauquf alaih, penerima manfaat. Maka kalau dalam 10 miliar ditahan selama 5 tahun, berarti selama 5 tahun nggak ada pertumbuhan manfaat. Rugi nggak? Rugi dong. Boleh nggak kita ngomong sama nazirnya? Mbak Uci, gua kan udah wakaf nih sama lu nih, 10 miliar. Kok nggak diputar-putar? Lagi mikir nih Bang Jaki mau diputar kemana? Waduh. Iya kan? Berarti jawaban pertama adalah dia harus segera diputar. Tapi nggak sekedar diputar doang. Ada mitigasi resiko. Kalau misalnya kemudian kita mutar dengan sesuatu yang mungkin ya, usaha yang melanggar syariat gitu ya, apapun jenisnya lah itu, melanggar syariat itu tidak boleh. Habis itu apa? Tim-tim di dalamnya, saya letak sama Mbak Yuci dana wakaf. Habis itu Mbak Yuci ini udah terbukti secara data tuh nggak kompeten gitu loh, nggak amanah gitu loh. Timnya tuh banyak yang main gitu, nggak bisa juga. Karena saya sebagai nazir yang dititipkan dana wakaf bertanggung jawab untuk menjaga aset wakaf. Jadi pertanyaan pertama soal berapa balik. Berapa balik itu tergantung usahanya apa. Ini kalau saya kan concernnya itu sama wakaf produktif, sukanya wakaf produktif. Sebenarnya wakaf itu bisa juga menjadi wakaf sosial. Mbak Yuci, saya punya lahan di atas, terus ada uang juga ini. Saya kasih ke Mbak Yuci ini, bangun masjid ya. Namanya Nurul Ikhlas, misal, contoh ya. Berarti di situ itu masjid itu wakaf nggak tuh Mbak? Nah, wakafnya itu untuk apa saya bilang? Untuk dijadikan masjid. Nah, berarti manfaatnya kan langsung dirasakan oleh masyarakat. Masjidnya jadi orang sholat subuh sampai dia isya nanti itu orang langsung dapat manfaat. Udah dapat pahala nggak? Dapat. Tapi kalau dia wakaf produktif, ketika ditanamkan, diberikan dana wakaf, itu nggak langsung dapat manfaat. Harus diputar. 5 tahun Mbak Yuci nggak muter, kasihan dong saya. Saya kan pengen dapat manfaat. Kali-kali selama 5 tahun nggak diputar, saya udah meninggal di tahun kedua. Harusnya kan ketika di persidangan akhirat, Jack, lu dapat bonus nih dari hasil wakaf produktif. Tiba-tiba malaikat bilang, Jack, maaf ya, yang tadinya harusnya lu dapat bonus nggak jadi karena Yuci belum puter. Terus saya bilang, wah, Yuci ini kacau nih. Tahu gitu nggak sama Yuci saya berwakaf kan gitu ya. Ini kan candanya. Iya, oke. Nah, harusnya adalah diputar segera. Tapi harus mitigasi resiko. Tapi putarannya itu ada perjanjiannya nggak sih Bang? Misalnya nih, Bang, gue punya dana nih, 20M.
Wis, amin. Soalnya kan amin Langsung ya. kena target kita 20M. Kapan? 20M nih, Bang. Oke. 20M nih, Bang. Ya. Gua titipin nih, Bang, jual wakaf. Abang kelola deh. Boleh. Jadi apa? Gue nggak paham banget nih, Bang, wakaf itu gimana. Kita Menurut kasih Abang, edukasi 20M dulu. gimana nih misalnya? Misalnya kan gue nih awam nih. Kasih tau Kak, Bang. Ini awam banget nih, Bang, nggak ngerti. Taunya cuma wakaf doang 20M, tapi nggak tahu nih mau diapain wakafnya. Enak nih kalau bisa dapat kayak gitu semua kita udah mau. Nah, kira-kira dalam 1 tahun bisa nggak nih, Bang? Ya, bisa banget. Bisa nambah lagi nggak? Agak-agak jadi 100. Oke, pertama adalah Maksudnya ada nggak sih kayak apa nih perjanjian waktunya? Ini muternya nanti setahun ya? ada. Gitu. Harus ada akadnya. Oh gitu. Wakaf itu dia akadnya harus jelas sekali. Bahkan sebenarnya dalam Islam apapun ya yang terjadi di antara dua insan dalam melakukan kerjasama itu harus terikat dalam akad, dan akad haruslah tertulis. Jadi pertama jawabannya ada akadnya dan harus betul-betul detail. Pertanyaan saya pertama, tadi kan 20M. Nah, bisa nambah lagi nggak? Oke. Nah, 20M. Jadi 20M ini akadnya jadi apa? Mau jadi apa? Mbak Yuci bilang, wah saya nggak tahu gitu. Seorang nazir punya kewajiban mengedukasikan, memberikan pemahaman yang baik kepada orang yang berwakaf. Mbak Yuci, ini 20M ini Masya Allah sekali Mbak Yuci. Ini bisa bikin sekolah, bisa bikin rumah makan, bisa bikin toko pakaian, gitu kan? Kita jabarin nih, yang mana untuk sekolah sekian nih Mbak Yuci. Nah nanti potensinya segini, kalau kemudian niatnya wakafnya produktif. Nah kalau dia rumah makan, potensi pendapatan segini, dari pendapatan nanti masuk untung ke nazir. Nazir itu secara regulasi 10% kan? Nah, nanti dari sana ada lagi mauquf alaih, yang mana persentasenya dominan. Di antara wakaf itu dominan itu ada pada mauquf alaih. Mauquf alaih. Nah, berapa angkanya? Silahkan ditetapkan antara yang memberikan wakaf dan pengelola. Nah, di situ jadi apakah mau jadi apa tadi? Sekolah, mall mungkin, apapun itu, ya tergantung kesepakatan. Tentunya harus menemukan orang yang kompeten dalam mengelola. Itu paling penting. Jadi sekarang itu orang nanamin dana. Yeah. Ini kita diskusi ya sama beberapa nazir ya. Banyak dana yang, maaf kata, mudah-mudahan Allah nanti bantu mereka untuk nyari solusi ya. Ada ratusan juta, puluhan juta gitu ya, mendekati sekian M. Tapi nggak balik itu. Yang balik modal, alhamdulillah balik modal. Nggak usah bahas dulu untung deh. Kita concern di bahasan wakaf produktif ya. Nggak usah dulu bahas untung, bahas dulu dia balik modal, alhamdulillah. Yang jadi masalah adalah nggak balik modal. Yang mana sebenarnya secara syariat itu, wakaf itu harus balik per dia wakaf itu menjadi aset milik Allah. Tidak ada siapapun manusia yang boleh memiliki. Ini penegasannya. Kalau kita penegasannya ya, tidak ada siapapun manusia yang boleh. Ketika sudah diwakafkan itu milik Allah. Kalau kita bilang, wah si Jaki punya aset wakaf atas hasil. Nih, Mbak Yuci tadi 20 miliar. Ya. Saya udah diberikan pemahaman wakaf. Ya. Lalu ngerti bahwa wakaf itu keluarganya boleh dapat, anak-anak boleh dapat. Ya, mauquf alaih tadi kan di situ. Keturunan dapat. Ya, kalau tadi apa? Syabugasi siapa? Orang Aceh. Ya kan? Nah, apakah kemudian Mbak Yuci boleh ngambil lagi aset wakafnya? Nggak boleh. Karena sudah diwakafkan. Sudah dimiliki oleh Allah. Manusia hanya boleh mengelola. Siapa manusia itu sebutannya? Nazir. Oh, berarti nggak bisa sembarangan nih Bang ya? Nggak boleh. Dan yang paling fatal adalah ketidaktahuan. Nah, ini PR kita. Ini PR kita nih para nazir ya, semuanya. Dengan teman-teman sudah punya pemahaman wakaf, menjadi wajib nih untuk ikut ngasih tahu. Udah tahu kan? Wajib ngasih tahu lu. Oh iya. Jadi, podcast ngasih tahu. apa nih? Begini. Ya. Udah berwakaf orang tuanya. Anaknya pengen ngambil aset wakafnya, itu nggak boleh. Sering terjadi itu. Tapi di case itu ada yang dibalikin nggak Bang? Karena ketidaktahuan nazirnya mungkin atau ya intinya pasti ada proses yang dilalui untuk memberikan pemahaman tadi. Ya kan, karena merasa ini aset bapak gue yang punya ini. Wah, saya anak dari bapak ini. Wah, gitu kan. Kan sudah diwakafin sama bapaknya. Coba secara lisannya saja Allah sudah menyaksikan bahwa Zaki udah mewakafin anaknya juga. Makanya kita harus memberikan pemahaman sama anak kita juga. Nah, habis itu apa? Ada namanya AIW. Ada akad ikrar wakaf, ada akta ikrar wakaf yang sampai diakui secara nasional. Keluarlah sertifikat
wakaf. Yang menuliskan di situ Zaki sudah mewakafkan 20 miliar dengan lahan-lahan sekian untuk keperluan wakaf. Spesifik apa tadi? Ada masjid, ada pasar, ada pendidikan, ada mall, segala macam. Menarik Kita nih, bisa Bang, bahas nanti di episode berikutnya. Ada mall wakaf. Mall wakaf di Indonesia. Iya, lah kita punya minimarket wakaf dari Al Fikri. Ya kan? Yafimart. Yafimart. Nah, kayak gitu. Mudah-mudahan jadi segede Mall SKA ya. Amin, amin, amin. Kalau bisa lebih insya Allah. Amin. Allah Maha Besar nih, Bang. Amin insya Allah. Tapi Bang, tadi menarik nih penjelasan tentang wakaf nih, Bang. Gue pernah denger nih, Bang. Ada yang bilang wakaf itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan ekonomi Islam. Ya. Bang Zaki gimana nih? Tentang statement itu gimana menurut Bang Zaki? Bener nggak sih wakaf itu benar-benar bisa memajukan pertumbuhan ekonomi Islam? Dan kalaupun iya, gimana sasaran yang jelasnya gitu? Ini dari pemahamanku ya. Tapi tentu ada banyak yang lebih ahli. Yes. Oke? Kita berbicara berdasarkan kita punya experience. Kalau kita bahas dari variabel bahasanya, wah udah kayak dosen nih. Amin. Jadi pertumbuhan ekonomi Islam. Tumbuh berarti dia dari bawah ke atas kan. Kalau dari atas ke bawah kan namanya tuh Mati. melejit ke bawah, melejit tapi ke bawah. Ya kan? Tumbuh ya. Ya. Nah, untuk tumbuh itu makanan, untuk tumbuh itu tumbuhan perlu dia namanya treatment kan, pupuk segala Nutrisi, macam ya. siap. Untuk bisa tumbuh dia punya modal dulu. Nah, variabel kedua, kita kunci tadi, modal. Variabel kedua, ekonomi. Ekonomi kaitannya salah satunya adalah tentang kompetensi dan modal uang tadi. Islam, ya itulah kehidupan kita. Maka apapun pembahasan dari variabel ekonomi dan variabel pertumbuhan atau kesejahteraan harus sesuai dengan tunduk pada syariat Islam. Oke. Maka kalau tumbuh butuh modal. Wakaf tadi itu ada aset, ada uang. Gitu kan? Oke, clear ya? Ya. Nah, kalau kemudian dia berwakaf, maka wakaf dia ditahan. Nggak boleh hilang pokok atau modalnya. Siapapun menjalaninya, tentunya nanti dia menghasilkan profit. Karena kalau soal modal udah wajib dan pasti harus balik. Tadi kalau 10 miliar tadi tuh, modalnya. Habis itu bertumbuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya di tangan ISF Allah berikan keberkahan, modal wakafnya bertumbuh terus. Dan modal wakafnya tidak hilang. Nah, 10 miliar nih, tenang. Hilang nggak? 10-nya jangan. Nggak boleh. Oke. Habis itu alhamdulillah profit. Nambah nggak jadinya? Nambah. Oke. Setelah profit nanti ada yang untuk penerima manfaat, ada lagi yang nanti dia berwakaf. Berwakaf berarti boleh hilang nggak yang berwakaf? Nominalnya 500 juta deh. Boleh hilang nggak? Nggak boleh. Berarti nambah lagi tuh 10 miliar tambah 500. Berarti 10 miliar 500 juta. Iya. Nambah nggak? Nambah. Kalau kita mau numbuhin ekonomi modalnya cukup nggak tuh kira-kira? Ekonomi Al Fikri. Ya apapun misalnya tuh. Kita mau nambahin dari segi nambah kafe misalnya 10 miliar. Berarti dapat nggak aspek bahwa dengan wakaf, karena modalnya nggak hilang, maka dia bisa modalin siapapun yang ingin menggerakkan wakaf produktif. Jadi wakaf, ya, dia ada banyak kan, zakat, infak, sedekah, wakaf. Tapi yang betul-betul sering dibahas sama teman-teman praktisi wakaf, wakaf ini bahkan bisa membebaskan Palestina. Luar biasa. Kenapa? Karena kaitan gimana tuh, Bang? perang itu butuh uang. Perang itu yang paling berat itu adalah bukan tentang senjata, tapi tentang makanan dari mereka yang megang senjata. Gini, ada ini tentara nih aneh. Terus senjatanya bazooka, keren emang, senjatanya mah keren, tapi ini belum makan. Ya kan? Belum makan nih. Oke, siap komandan, mau lempar bom. Kita tuh bentar komandan, belum makan nih. Jadi senjata paling mematikan adalah dalam perang itu tidak adanya makanan. Makanan memang dari daun. Makanan itu dari uang juga. Bener juga. Iya. Coba Palestina ini untuk bisa membebaskannya minimal membantu di dalam apa yang kita kasih sama teman-teman kita? Doa, jelas. Bisa apa? Bantuan. Bantuannya kadang apa? Uang. Makanya. Dan So kalau kita dalam bentuk makanan. So kalau kita semua usaha-usaha kita ini berwakaf, nggak usah lah dia aset wakaf, berwakaf aja. Ada salah satu usaha yang masuk sekarang ke ISF, namanya Waterclean, jasa cuci tangki air. Yang mau cuci tangki, tolong jangan lupa kontak Waterclean. Promosi lagi nih kan, nambah bantu tugas editor. Nah, dari setiap satu tangki itu kita berwakaf. Let's say gitu 10.000. Kalau kita bisa cuci tangki per
hari, 5 berarti dapat 50.000. Per bulan 30 hari. 50.000 kali 30 hari, berapa tuh? Lumayan kan? Lumayan. Nah, katakan itu semuanya kita wakafin ke Palestina. Dan itu baru satu usaha. Ada berapa banyak umat muslim di Pekanbaru? Kalau semuanya berwakaf, yang mana wakaf ini dia sifatnya komitmen, rutin. Ya. Orang yang berwakaf itu biasanya dia komitmennya tinggi banget. Orang yang berwakaf, orang yang menjalankan wakaf, orang yang menerima hasil wakaf, itu landasan pertama komitmennya tinggi. Oke. Kira-kira kalau semua orang hasil wakaf, hasil dari usahanya, nggak usahlah bahas dia berwakaf, asetnya diwakafin beda. Tapi kalau dari hasil asetnya dia berwakaf, itu beda kan? Oke? Tapi kalau udah ada yang sampai bisa mewakafkan asetnya, Masya Allah sekali. Oh, itu berarti lebih keren lagi ya? Nah, dari sana, berapa uang yang bisa kita kumpulkan? Berapa source yang bisa kita kendalikan untuk membebaskan apapun yang kita inginkan dalam dunia ini, berlandaskan syariat. Oh, udah paham nih sekarang konsepnya. Clear ya? Bang. Clear. Kira-kira kalau siapapun yang mau berangkat ke Palestina nih, tentara manapun nih, ini Pak Presiden boleh ambil konsep ini nih. Ya. Nah, kira-kira di situ kurang dananya, aktifin dari dana wakaf atas hasil dana wakaf, coba. Keperluan untuk perang misalnya contoh ya kan, perlu sekian triliun. Potensi wakaf itu puluhan triliun di Indonesia. Coba kita baca. Dan kalau ini bisa dikelola dengan baik, bukan hanya pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, dunia ya. Dunia. Skala global. Wah, keren banget nih Bang Saikin. Ini kalau ngobrol-ngobrol berilmu dan bergizi gini nih, kita jadi kemana-mana nih pikirannya nih ya. Masya Allah, boleh Bang. Jadi pengen berwakaf ya? Tapi itu tadi Bang, berarti kan berwakaf itu tidak melihat nominalnya kan? Enggak. Misalnya nih, Bang, gue ini cuman punya duit 100.000 nih Bang. Tadi 20 miliar, ya, 100 ribu, ini jomplang banget. Tiba-tiba tadi 20 miliar. Tiba-tiba dia segitu kan? Tiba-tiba jadi mustahik ya? Tapi gue pengen nih Bang, terlibat dalam aktivitas wakaf-wakaf kayak gitu Bang, tapi itu gak banyak. Ya oke lah, 100.000 bulan ini gue 2 bulan bisa kayaknya 2 jutaan lah Bang. Tapi kayaknya gimana Bang? Gue udah bisa berwakaf belum Bang? Bisa dong, segitu. Bisa. Berapapun angka nominalnya. Berapa? Bisa berwakaf dari bentuk uang, berwakaf dari bentuk barang juga bisa. Tapi tentu juga kita harus analisa yang diwakafkan ada manfaat. Kalau uang kan jelas ada manfaat. Ada manfaat. Berapapun nominalnya 5.000 pun bisa. Bisa, asalkan di situ nanti ada akadnya. Contoh ya, saya buat campaign gitu kan. Wakaf untuk membangun namanya Amperago. Ini salah satu program kita nih di ISF. Amperago. Jadi Ampera secara mobile, mobilnya jalan. Makanan. Pakai mobil. Nah, di situ butuh dana 250 juta, ya kan? Terus ada yang berwakaf, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 1.000, ada yang 5.000, gitu kan? Tapi jangan juga lah 1.000, kok satu hari parkir aja 2.000, kadang naik mobil ya kan? Kali aja Bang, ada yang bisanya segitu. Ya, ini biar manas-manasin. Nah, jadi 2.000, 5.000 deh, 5.000 dia berwakaf itu. Untuk program apa tadi? Akadnya? Amperago, ya kan? Secara kolektif dikumpulin semua dari semua yang berwakaf, ya kan? Ustaz Ocan 1 miliar, langsung closing. Udah nggak perlu lagi campaign, udah clear langsung ya. Jadi 5.000 udah dibanding 5.000. Nggak ada artinya nih. Parah deh. Ya kan? Nah, itu tadi ada yang 50.000, ada yang 1 juta, ada yang apa, Ustaz Ocan 1 miliar, cancel aja dulu. Dia langsung habis nih campaign kalau kayak gitu. Oke. Dan di situ akhirnya terkumpul lah 100 juta katakan. Udah mendekati nih kan dari 250 juta. Ya kan? Nah, itu akadnya jelas untuk Amperago. Dikumpulkan secara kolektif. Bisa ya? Yang penting akadnya jelas gitu. Saya berwakaf 5.000 Bang, untuk apa? Terserah Bang dah. Wah, itu kacau tuh. Terus Nazirnya bilang, boleh Bu. Nggak dia. Jadi untuk apa nih Bu? Udah Ibu percaya aja sama saya udah. Wah, itu berat juga tuh, harusnya akadnya harus ada. Nggak bisa juga berarti gitu ya? Nggak bisa juga. Terus nanti taunya di mana? 5.000 saya dikemanakan ini gitu 5.000 kemana ini gitu? Ke jalan yang benar Bu pokoknya. Jalan yang mana? Pokoknya mana yang lurus itulah dia. Cari jalan tol. Nggak bisa, dia akan harus jelas. Akan harus jelas. Jadi dari tadi kan Bang Zaki ngomongin program-program nih. ISF ya. Sebagai direktur. Ya. Jadi penasaran nih Bang. Ada nggak sih Bang program yang paling gila gitu atau yang paling kerennya? Prestisius. Nah, yang dari ISF nih yang pengen dicapai atau yang lagi di imaginer nih sama Bang Zaki? Oke. I see. Jadi gini, pertama kami bahas sama teman-teman di ISF ya, di saat kita menjalani program wakaf ya. Dan zakat
diutamakan kenapa dia wakaf, karena dia fleksibel dan dia bisa jangka panjang. Ya. Dalam menjalani program wakaf, saya bilang, kita tidak boleh hubbun program. Kan ada hubbun dunia. Ini hubbun program. Nggak boleh cinta sama program. Okay. So, prestisius program itu nggak ada sebenarnya. Tapi memang kita kan dalam pembuatan program itu kan harus ada priority program ya. Jadi kita cintanya bukan pada program, tapi pada peluang yang ada pada program. Dan kalau kita program itu apa yang bisa diciptakan? Ya, misal kita punya 3 ya. Kita punya kita bedah, Yafi Mart, ya, yang minimarket kita punya. Itu ada sekarang tuh teman-teman mau belanja ke Yafi Mart ya, dapat wakaf insyaallah. Mau minyak, mau gula, silakan ke Yafi Mart. Yafi Mart. Nah, terus ada air minum Amoya nih, Amoya. nih Amoya kan? Tuh Amoya tuh, Guys, silakan. Amoya. Nah, ini kalau dibalik atau gini bang? apa? Jebret. Oh iya, ada lagi dia, The Kriuk, ya kan? Nah, kalau The Kriuk itu bukan mereknya ya, tapi kita paket usahanya. Itu. Ya, tadi Amoya, Yafi Mart, The Kriuk, oke? Ya. Lalu si Jaki ini, pimpinan nih, cinta banget sama Yafi Mart nih. Oke? Karena dia wakaf produktif, maka dia harus landasannya produktif. Produktif. Kalau dalam bisnis berarti margin. Margin. Ini pimpinan bilang, kita harus fokus ke Yafi Mart. Padahal marginnya tipis banget lah. Oke? Iya. Padahal yang gede itu ada di Amoya dan The Kriuk misalnya. Nah, 5.000 sampai 10.000 katakan. Per item yang terjual. Ya. Apakah kemudian kita harus mengatakan bahwa program ini kita utamakan? Nggak juga. Perlu pemahaman yang betul-betul konkret bahwa program yang sedang kita usung di wakaf produktif ini harus ada aspek produktif, bukan glorifikasi, bukan pengakuan, bukan karena saya yang mendirikan, bukan karena sahabat dekat saya, bukan karena beliau orang alim, bukan. Produktif. Produktif. Kalah tuh semua aspek tadi itu, poin-poin tadi itu. Ya, oke. Produktif. Kenapa? Ya. Karena harus Bermanfaat. Yang berwakaf lagi nunggu. Apalagi yang berwakafnya udah almarhum, udah wafat, nunggu di akhirat. Bro, kapan lu puter? Tiba-tiba diputer nih ke program yang marginnya kecil. Bro, jangan ke situ, bro. Marginnya kecil banget itu. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita mampu sebenarnya jalankan ke margin yang lebih besar. Jadi pertanyaannya, kalau ditanya program prestisius, kami berfokus pada program yang marginnya besar. Jadi nanti kalau ada program-program yang diprioritaskan sama YSF, insya Allah itu marginnya besar tuh. Oke, mau bocoran? Boleh, bocoran dong. Jadi kalau misalnya nanti mau berwakaf nih, biar nanti akhirnya marginnya gede, manfaat turunan kepada impact manfaatnya gede kan? Iya. Pertama ada Wataklean. Wataklean. Yang kedua Amperago. Makanan gede tuh. Kalau makanan kan gede keuntungannya. Coba tanya pengusaha-pengusaha, makanan gede meskipun berdarah-darah perjuangannya. Nah, habis itu yang ketiga ada, kita punya layanan 6 bulan ya, yang bermitra sama rekan kita namanya dari Salvacare. Salvacare. Itu juga gede tuh. Kenapa? Ambulan ini bukan soal dia harus sosial saja, tapi dia juga harus punya sisi komersil. Karena ambulan yang sosial, pernah lihat nggak ambulan parkir lama banget di masjid, nggak gerak-gerak? Bulukan sampai udah debu-debuan. Oh, pernah. Kena, jadi udah diamanahin ambulan, maaf ya Bapak Ibu ya, udah diamanahin ambulan di masjid tapi nggak dihidupin gitu loh. Ketika ditanya alasannya apa? Nggak ada bensinnya. Cari Pak, cari. Makanya ketika bikin program itu bukan sekedar membeli aset saja, tapi juga harus bisa menghitung aset ini bisa hidup nggak dengan operasional sekian. Jangan habisin semuanya 20M beli aset. Itu harus dipikirin juga nih operasional gimana. Iya dong. Udah dibeliin aset semua senilai ambulan, udah habis itu bensin dari mana? Cari sendirilah kan. Waduh, susah juga. Dan itu nggak apa-apa ya Bang ya? Dari misalnya yang nominal sekian, dipikirkan untuk operasionalnya sekian, dan itu nggak apa-apa. Makanya kita diskusi sama Pak Akif itu. Nggak bisa, pokoknya harus beli ambulan. Bu, beli ambulan tapi di situ operasional siapa yang cari? Kalian yang cari. Wah, itu berat berarti ya? Berat juga kita tuh. Makanya kita harus hitung, memberikan pemahaman dan menghitung. Harapannya ketika program jadi, dia bisa jalan. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman ISF hadir di sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian, hadir di masjid, hadir di kantor, program yang kemudian kami prioritaskan, insya Allah itu marginnya besar. Harapannya manfaat dari wakafnya bisa lebih banyak dan lebih luas. Tolong siapin dari sekarang ya, angka-angkanya, rekeningnya, jumlah uangnya biar tinggal transfer. Nanti bisa ngubungin yang di bawah sini ya. Insya Allah, insya Allah. Bang ya. Iya. Insya Allah amanah. Insya Allah amanah. Insya Allah amanah. Dan tadi memenuhi 2 indikator. Yang apa pertama, apa Bang? Yang apa tuh? banyak nih. Yang mana nih? Yang kedua program. Oh, program. Iya.
Kompeten. Oh, kompeten, ya. Itu dia. Jadi teman-teman di ISF ini yang pertama kompeten, yang kedua programnya itu jelas. Alhamdulillah. Jadi, aduh, nggak usah ragu deh kalau berwakaf sama kita gitu ya. ISF sama ISF Al Fikri. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Keren banget loh ini. Nah, Bang, ini kita kan udah ngebedah tentang wakaf nih. Jauh banget nih. Tadi skalanya masih skala Al Fikri, terus ke negara. Referensinya ya. Memang udah luas lah gitu ya. Referensinya udah ke sana, kitanya aja belum ke sana. That's right. Nah, itu tadi yang amin, mudah-mudahan ya. Amin. Dan ke sana tuh mudah-mudahan mengedukasikan wakaf. Nah, dan banyak orang yang teredukasi akhirnya. Yang nggak tahu wakaf, yang tadi taunya masjid. Ternyata wakaf bisa kayak gini ya, gitu. Bisa kesini ya, gitu. Dan Bang Zaki udah berapa lama sih Bang bergelut di dunia wakaf ini? Udah berapa tahun? Kalau tahu wakaf itu sebenarnya nggak lama ya. Bisa dibilang itu 2016, 2017. Kapan tuh? Udah berapa lama tuh? Sampai sekarang. Sampai tahun 2025. 9, 8? Nah, mulai menggebu-gebu tahun 2019 sampai tahun 2000. Mulai pada puncaknya, ingin dalamin lebih konkret lagi soal wakaf 2019. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang ya, 2025. Berarti kurun waktu 6 tahun, berapa? Ya, 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun nyemplung dalam dunia wakaf sampai sebenar paham ini sama wakaf. Dibilang paham sebenarnya pasti masih ada sesuatu yang masih harus didalami. Oke. Terus belajar. Cuma kecintaan pada wakaf ini seakan-akan membuat ya Allah, apapun usaha yang aku temui, siapapun orang aku temui, pertama mudah-mudahan dia juga terikut dalam wakaf. Itu aja doa saya. Niatnya mulia sekali ya, Insya Allah. Karena gini, jariahnya gede banget gitu loh. Iya. Secara agama juga. Dunia ini hidup karena aspek ekonomi kan. Kan kita minum, ya kali minta gratis. Beli kan? Beli, benar. Baju, beli kan? Kalau mulai dari semua peralatan kita di sini adalah dari aspek wakaf, Masya Allah sekali. Dan semuanya peralatan dipakai ibadah kan? Benar. Dan ini yang mau aku tanyain Bang. Pasti ada struggle kan Bang? Oh banyak, alhamdulillah dong. Ngomong struggle mah banyak banget. Yang paling berat Bang? Yang paling berat nyemplung dalam dunia wakaf nih yang paling berat adalah orang bilang bahwa ya kenapa harus wakaf, sedekah aja. Itu yang pertama. Jadi orang membandingkan bahwa mendingan sedekah aja gitu ya. Terus yang kedua adalah kenapa sih harus ngomongin ibadah orang? Ibadah orang kan nggak mesti harus ditakar-takar kata dia. Ibadah kan nggak mesti harus disampaikan ke orang gitu. Ya, zaman sekarang kalau nggak ngomongin yang baik itu kalah sama yang buruk, boy. Benar, ya kan? Setuju nih. Kalau kita nggak ngomongin yang baik, kalah sama yang buruk. Benar. Zaman sekarang media sosial itu impact dan juga dia punya potensi untuk mempengaruhi itu besar sekali. Jadi jangan sampai yang mempengaruhi itu yang buruk, kalau bisa yang baik. Jadi niatannya bukan wallahi bukan niatan untuk nyombongin diri, bukan. Tapi lebih kepada ini loh, kita udah lama diem, kita udah lama terpecah, kita udah lama nggak produktif gitu. Dan sedikit juga saya lihat itu ustadz-ustadz yang fokus kepada pembahasan wakaf gitu. Kalaupun ada yang fokus, naik lagi nih, ada yang mulai membahas pada wakaf, hanya membahas doang. Tidak action. Untuk bisa dirasakan impact itu adalah ketika dari narasi menjadi aksi. Lalu kemudian hasilnya nggak boleh berhenti lagi. Evaluasi. Benar. Dan itu gitu, semuanya harus saling circle ya. Jadi pertama tadi, struggle-nya adalah orang sering ngebandingin ya antara wakaf dengan sedekah. Terus nggak usah ditargetin lah saya mau berwakaf berapa. Kita nggak targetin, kita cuma minta. Kita berada pada barisan yang mau menghidupkan wakaf. Dan tidak mesti sama ISF, nggak mesti. Siapapun pilihlah saudara-saudara kita yang memang dia nazir, yang memang dia faham soal wakaf, ya, untuk menghidupkan wakaf. Garis besarnya adalah fastabiqul khairat. Kami pengen tidak hanya kami sendiri. Mudah-mudahan Blue Ocean ini, biasanya bisnis itu kan, wah, kita tetap buat ini menjadi Blue Ocean. Kalau kami di wakaf, kami pengen Blue Ocean ini segera menjadi Red Ocean. Karena kalau jadi Red Ocean berarti udah banyak nih yang bahas wakaf. Wah, itu udah puncak di mana kita kiri kanan tuh ngomongin wakaf itu. Ya, benar. Iya kan? Ya. Dan kalau kita ngobrol tentang wakaf, ini saya kayak kuliah bisa nambah 4 SKS nih, Mas. Karena menarik nih ya. Kalau bisa memang ada khusus wakaf sih. Khusus wakaf. Jurusan tuh. Kalah tuh jurusan ekonomi tuh. Khusus wakaf ya. Ini nazir-nazirnya lahirnya dari alumni. Oh, keren banget ya. Kemudian ada tuh. Setelah Bang kita buat. Ayo sudah kita buat nanti Al Fikri ya, insyaallah ya. Amin. Tapi kelarin dulu nih unit bisnis produktif wakafnya. Iya, benar, program-program yang mau jalan tadi ya. Apa Amperago tadi Bang ya? Ada Amperago, Amoya, Wotaklin, Salvacare, Shifa Plus, Yafimat, The Kriuk, banyak nih, Masya Allah.
banyak dan semoga Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, amin, amin. Insyaallah. Nah, ini kita udah ngobrolin tentang wakaf komprehensif banget nih, Bang. Ya. Aku mau maju dikit boleh nggak, Bang? Boleh, apa tuh? Nah, ini majunya lebih ke Bang Zakinya nih. Karena tuh? dari tadi tuh menarik ya menjelaskan tentang wakaf, kemudian Bang Zaki. Ini visioner banget nih kalau aku lihat. Ini tipenya visioner banget dan kadang ada orang tipe visioner tapi mereka tidak memikirkan apa dampak dari skala visionernya. Oh, oke. Kalau Bang Zaki kan sepertinya udah punya nih, dia visioner, tapi dia juga memikirkan nih. Kalau ini arahnya ke sini, scalable. Ke sini, ya. Dan aku rasa ini nggak terbentuk dalam satu malam nih. Oh iya, udah kayak istananya Nabi Sulaiman satu malam. Nah, ini yang aku penasaran nih, Bang. Sebenarnya Bang Zaki ini gimana sih, Bang? Bang Zaki kecil tuh gimana sih? Kok bisa melahirkan Bang Zaki yang seperti sekarang? Apa sebenarnya yang terjadi di masa kecil? Apakah ini bentuk dari parenting yang luar biasa? Oh, Zaki kecil kayak gimana ya? Iya. Kayak apa? Kue bolu. Nah, itu dia. Bulat-bulat ya. Jadi Zaki kecil ya orang tua dua-duanya pendakwah ya. Ada yang di mimbar, ada yang dakwahnya sifatnya itu non mimbar lah, tapi aktif sekali itu kedua orang tua. Di situ kami dididik untuk terbiasa ikut dalam forum-forum dakwah sejak kecil. Saat anak-anak itu main YouTube sama teman-temannya, kami udah dibawa itu ke forum-forum dakwah. Jadi otak ini udah dipaksa mikir, udah dicekokin dari kecil, gitu kan. Diminta untuk memahami tentang bagaimana Islam, bagaimana dunia dakwah ini. Nah, habis itu orang tua juga karena memang pendakwah dan menjadi pemimpin dalam beberapa jejaring dakwah. Kedua-duanya, Bang, atau Kedua-duanya. Nah, sehingga kita punya privilege untuk bisa mendapatkan informasi-informasi tadi. Nah, kita juga circle-nya di lingkungan itu. Habis itu bedanya yang salah satu itu juga aktif di bisnis. Sehingga perpaduan antara bisnis dan dakwah itu masuk ke diri kita. Ya kan? Nah, dari kecil itu sudah diminta untuk memahami bagaimana pergerakan Islam. Nah, lalu kemudian melihat bagaimana ketika sudah masuk SD, SMP, yang mulai kerasa harus memberikan impact itu sejak apa ya? SMP kalau nggak salah sih. SMP ya? Mungkin karena udah mikir itu kan. SMP di pesantren gitu kan? Oh, pesantren. Ya, SMP di pesantren. Terus kita lihat kita mau jadi apa, kita ngebandingin anak-anak lain sekitar kita itu dia kegiatannya apa. Kadang kita mikir ya, kok dia baru sampai di tahap itu, atau bahkan kita mikir kok aku nggak tahu ya informasi ini, aku tempurungnya di sini doang kali ya gitu. Ada juga seperti itu. Jadi sejak kecil itu udah dididik seperti itu. Dan alhamdulillah ketika mulai SMA mulailah menggeliat ya, SMP udah mulai sih hobi bisnis, SMA udah mulai juga hobi bisnis di Bandung SMA-nya. Ini di pondok juga, pesantren juga? Enggak. SMA-nya di Bandung tapi bukan pesantren. Udah hobi bisnis karena di Bandung itu pada saat itu tuh enak banget jualan produk-produk konveksi, ya kan? Itu umur SMA? Umur berapa aku ya? SMA jelas kalau kuliah itu 2010. Kuliah tuh berarti mundurnya berapa tuh? 3 tahun tuh, 2007 kali ya, 2007. Nah, 2007 tuh di Bandung tuh lagi naik-naiknya tuh bisnis konveksi di sana. Pokoknya kalau resource tuh di Bandung gede lah kalau untuk bisnis mah enak. Nah, hobi bisnis. Ini bentar Bang, ini orang tua punya background bisnis atau punya otodidak atau gimana? Punya background bisnis. Punya background bisnis dan kita juga diajak ke sana. Ya kan, untuk gerak bareng. Abis itu mulai hobi bisnisnya sejak SMP kelas 3. SMA juga mulai gerak di bisnis, rugi, untung, rugi. Tapi bukan berarti dia merugi terus. Kita memahaminya, dapat ilmunya banyak banget. Bagaimana milah orang, bagaimana lihat lingkungan, bagaimana kelola uang, bagaimana menyikapi internal keluarga, banyak banget ilmunya. Itu biaya sekolah lah kira-kira. Dan itu posisinya masih jadi pelajar ya? Ya, SMA kan. Gimana cara lo bagi waktu tuh Bang? Cara bagi waktunya? Bisnis juga, kan ada tugas-tugas sekolah juga, gimana tuh? Will-nya sih ya. Anak kos pada waktu itu?
Anak OSIS enggak, anak basket malah. Oh, oke. Hobinya main basket, tebar pesona ya kan. Set. Nah, bisa nanti tebar produk, cuan ngalir kayak di gitu. situ. Wah, marketingnya tuh. Ya. Jadi kenapa bisa bagi waktu? Bagi waktu karena mau sih. Karena mau, akhirnya mau bagi waktu. Mau karena? Iya, karena mau jalanin itu. Mau ngejalanin bisnis berarti siap waktunya diambil sama bisnis. Maunya dulu. Mau karena apa? Karena punya tujuan. Pengen apa? Ya pengen aja kita punya pegangan uang sendiri. Meskipun kadang untung, bis itu rugi gede juga gitu kan. Nggak kapok-kapok. Tiap pekan itu saya ganti HP itu di Bandung. Oh ya? Tahu nggak BEC? BEC, Bandung Electronic Center gitu kan. Ada BIP, ada BEC nggak salah dulu ya. Tiap minggu ganti HP, teman-teman bilang, wah HP baru, padahal dekat aja sama pedagang yang ada di BEC, orang jual konter. Tiap pekan ganti-ganti, marginnya paling ya selisih nambahnya dikit gitu. Habis itu teman-teman pengen HP kayak ini, pengen nggak? Pengen dong gitu kan, udah kita bantu jualin gitu kan. Besok ganti kayak gitu. Disangkain kayak udah kaya banget. Terus makan kalau misalnya keluar pas istirahat tuh makan, mana makan kemana Jack gitu kan, kata orang Sunda ya, makan kemana gitu, ke Ampera. Saya bilang, Sultan, Edun, pisan sih ada, gitu ya? Gitu katanya. Padahal Ampera di sini mah murah. Sana mahal gitu kan. Dan saya baru tahu ternyata Ampera mahal. Sekali makan 20.000, 15.000 dulu. Gitu ya? Iya, mahal banget. Nah, tapi lidahnya pengen ke sana. Tapi lucu juga nih, Ampera di sana lidahnya nggak lidahnya Ampera sini, potensi juga nih bikin sana. Bisnis lagi, Masya Allah, maka produktif lagi. Oh, gitu. Jadi nggak. Pengalaman paling enak itu di Bandung. Paling enak di Bandung. Secara tempat, secara bisnis, secara sumber dakwah, untuk dapetin belajar ilmu, join sama komunitas Ustadz Hanan Ataki. Waktu itu di Mall Trans Studio, itu orang parkirnya pernah ngomong tuh. Wah, ini Masya Allah berjasa nih Ustadz Hanan nih, Ustadz, mudah-mudahan masih ingat Ustadz mana kan? Amin. Ustadz bilang usahakan nanti lihat podcast kita. Nah, amin, mudah-mudahan ya. Sampai mudah-mudahan ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya kan? Itu di Trans Studio Mall itu parkirnya bilang, Kang, ini acaranya tiap pekan kayaknya yang mantep, ini kalah nih mall. Maksudnya gimana Kang? Kata kita sama orang parkir. Kalau udah acara Ustadz Hanan, Trans Studio Mall itu lebih rame parkiran ngisi untuk datang ke kajian masjid di samping itu tuh, daripada ke mallnya. Keren. Masya Allah. Saya masih ingat nih, ini ngomong kayak gini visualnya masih kebayang nih, ngantri pakai motor tuh lama banget. Orang udah mulai kajian, rasa-rasa pengen tinggalin aja motor itu masuk ke dalam. Ya kan, pakai valet parking, ada nggak sih? Valet parking motor. Ya kan, biar motornya ada yang nganterin sendiri ya, gitu ya. Nah, tuh segitu asiknya gitu. Nyari mau kemana? Geger Kalong, Darut Tauhid ada deket. Kemana kajian ada. Jadi orang tua selalu ngajarin, bisnis itu harus pondasinya syariat. Bisnis pondasinya harus. Saya sering ulang di dalam story WhatsApp. Satu video ini sering saya posting ulang. Allah is the Razak. Allah itu adalah sumber rezeki. So nggak ada sumber rezeki lain, nggak ada dari Amoya, nggak ada dari Allah. Tapi untuk perantara biar bisa, ya Allah, gue pengen ngerayu Allah biar bisa turunin adalah lewat Amoya beribadah, lewat The Kriuk beribadah, lewat podcast beribadah. Allah bilang, wah lu jago nih, memang ngotok hati gua, turun makna derazak tadi. Nah, jadi dalam bisnis syariatnya harus Islam juga. Ya, kayak teman-teman kan sering bilang, ini bisnis Jack, jangan campur-campurin ibadah. Oh maaf, sumber rezekinya di situ. Bisnis adalah bagian dari ibadah. Bahkan ketika kita dalam bekerja, kita belantak, kata orang Minang ya kan, di situ kita keot, insya Allah kita jatuhnya berjihad, syahid. Amin. Kalau bisnisnya juga yang baik, harus paham Bang ya. Bisnisnya apa Bang? Masya Allah, bantu manusia Bang, ngeluarin jantungnya jual ke orang lain. Wah, itu kacau juga. Kok jadi organisasi gelap gitu? Bisnisnya juga yang harus yang. Tapi itu bisnis juga ya. Bisnis juga. Tapi tidak sesuai syariat. Nah, itu dia. Tapi dari cerita-cerita tadi nih Bang, iya. Gue jadi penasaran sama orang tua lo nih Bang. Ini sebagai guru biologi ya? Main job gue kan guru sebenarnya Bang. Iya. Kalau ini kan second job nih. Main job itu sebenarnya guru. Nah, sebagai guru biologi itu kan kita paham konsep pertumbuhan perkembangan tuh. Oke. Kita nanam benih, benih itu nggak bakal tumbuh kalau nggak ada unsur hara, nggak ada air, tidak ada cahaya, tidak ada perawatan. Oke. Anggaplah Bang Zaki sekarang benihnya nih. Si benih tadi.
subur tumbuh dan sekarang berkembang, jadilah Bang Zaki yang sekarang. Dalam proses itu kan ada yang merawat Bang Zaki. Treatment ya. Treatmentnya Cahaya kayak gimana fotosintesis. yang dikasih sama orang tua Bang Zaki sampai bisa kayak gini? Minum amoya. Jadi teman-teman, ini produk kita. Cuma agak suka lompat-lompat dan narasumber gitu ya. Iya. Ini Bang, karena gini Bang, Masya Allah. gue penasaran banget dengan pola-pola parenting orang tua yang berhasil membesarkan atau melahirkan anaknya itu yang punya growth mindset kayak Bang Zaki. Ya. Menurut gue Bang Zaki growth mindset banget nih. Oke. Gak mungkin tumbuh dari lingkungan yang tidak mendukung itu. Ya. Gimana nih pola parenting orang tua? Pertama, banyakin list kesalahannya. Banyakin list kesalahan. Gimana nih maksudnya nih? Jadi dengan banyak salah banyak belajar. Coba. Dengan tahu kita belajar hal baru, cara tahu kita belajar hal baru, kita melakukan sesuatu. Kita bisa bedain mana baik, mana buruk. Berarti kita juga tahu dong mana yang buruk itu. Kalau misalnya kita sudah bisa milih dan kita bisa membedakan mana salah, mana buruk, maka terjadi pembelajaran. Oh, pembelahan. Pembelajaran, ya kan? Enggak dikebelah pembelahan sel. Ya kan? Nah, nah di situ, Iya. ketika kita masuk ke jalan yang baik, alhamdulillah berhasil ngejauhin yang buruk. Kita masuk ke jalan yang buruk, berarti terjadi kegagalan pembelajaran. Ya kan? Tapi kalau misalnya udah masuk ke buruk kemudian baik lagi yang kebaik, alhamdulillah terjadi lagi pembelajaran, berhasil keluar dari yang buruk ke yang baik. Bisa dipahami kayak gitu? Nah, agak gimana? Iya. Kita mulai thinking nih, biar berat, biar berasap nih studio podcast ini. Ya. Nah, sederhananya adalah udah banyak belajar. Habis itu orang tua itu penting untuk bisa membedakan mana baik, mana buruk. Madrasatul ula. Kan? Berarti orang tua lo tipe orang tua juga pengaruh. Orang tua tuh tipe yang suka kayak ngajak diskusi gitu loh. Jadi apa yang sekarang terjadi pada diriku ini adalah bagian dari apa yang orang tua ajarkan juga. Alhamdulillah, amal jariah bagi mereka. Insyaallah. Amin. Mohon maaf Bang, masih ada? Masih ada dua-duanya. Masih ada ya? Oke. Jadi ketika kita milih pasangan, carilah yang memang paham apa yang akan dituangkan dalam teko. Kalau isinya kopi, isinya teh, ya kan? Kalau isinya di dalam satu teko ada kopi, teh, jamu, gimana rasanya tuh? Maksudnya adalah dia itu berisi. Isinya sesuai syariat. Nuanginnya ke dalam gelas yang baik. Gelasnya nggak bocorin, semua analogi nih. Dituangin ke gelas. Yang gelasnya ini bocor. Apapun isinya juga bocor. Gelasnya nggak bocor, bagus, kristal, hebat banget nih anak luar biasa. Yang ngajarin nggak ada isi. Gelasnya doang kristal, isi kagak ada. Kosong. Makanya nyari pasangan, cari yang betul-betul paham agama. Jadi ketika ta'aruf, isinya apaan tuh? Bacanya apa aja nih Pak? Mas, Mas bacanya apa aja nih Mas bukunya? Baca ini, Masya Allah. Habis itu udah dibaca itu Mas bikin apa? Bikin ini. Pas bikin itu Mas sama siapa aja? Wah ini kayak mau sidangnya, kita mau bangun keluarga Mas. Kita bukan mau bangun toko, kan rugi untung. Kita mau bangun tentang dunia dan akhirat. Betul. Nah, habis itu Mas sama siapa tuh jalanin si buku itu? Nah, jalan Mas ini, untung apa kagak Mas? Nah, itu kan. Laki-laki Dek, untung nggak Dek? Nah, ya. Tiap hari saya nongkrongnya di kopi ini, nongkrongnya kerjaan lu gitu kan. Dakwah kagak kan gitu. Kira-kira baca buku parenting nggak? Praktek nggak? Ini nggak? Saya sama calon istri sebelum nikah kayak gitu. Taruhnya. Meskipun kita punya masa-masa pembelajaran. Kita punya masa-masa yang kita, ya Allah kita belum bisa bedakan baik buruk. Ada masa-masa itu. Masa itu ya? Tapi ketika masuk di fase ta'aruf, saya niatkan adalah, ya Allah, kami adalah the agent of change. Saya kan jurusan sosiologi ya. Kan saya disebut sosiologi itu kan masyarakat, mahasiswa itu disebut agen perubahan. Ini bukan perubahan politik ya, memang di dalam buku yang tulisannya perubahan gitu. Iya, bukan memang the agent of change, agen perubahan gitu. Jadi itu mahasiswa agen perubahan. Tapi apakah mahasiswa banyak yang memberikan perubahan sekarang? Out of the record. Ya kan? Nah, kenapa? Karena tadi bukan hanya lepas dari konteks mahasiswanya, tapi membangun keluarganya. Terus bagaimana mahasiswa ini ketika membangun keluarga, cara dia menikah bagaimana? Memilih pasangannya gitu. Iya. Penting banget. Nah, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memilih pasangan. Jadi orang tua itu alhamdulillah seneng banget ngarahin.
Mau diarahin, kata siapa? Mada banget saya itu. Kalau kata orang Minang, mada saya itu. Oh iya? Nakal, suka berdebat gitu. Tapi ketika nalarnya jalan kan kita mikir, oh ya ini salah. Kita minta maaf. Berarti perdebatannya berisi gitu ya? Ada. Sama kayak anak-anak lain gitu. Suka debat, suka kadang salah memaknai ya apa dari orang tua ada. Berarti di titik-titik itu lo belajar banyak hal. Banyak sekali. Banyak. Ngelihat orang tua juga. Setelah kita sadar kadang. Habis itu kita ngeliatin orang tua kita lagi nonton TV ya kan. Ya kan? Kita liatin. Itu kita liatin dari jauh tuh wajah dia tuh. Kita udah sadar nih yang dia jajan itu banyak bener tuh ya. Kadang lagi dari jauh kita mandang itu orang tua kita. Itu bisa nangis. Masya Allah ya. Allah. Ayah ngajarin tuh saya baru ingat udah sekian tahun ya. Bunda ngajarin tuh saya baru ingat sekian tahun bun gitu. Nah itu proses pembelajaran. Setelah beberapa tahun akhirnya paham. Iya. Itu yang ngebuat Bang Zaki nangis. Kita sadar kayak Masya Allah nih ilmu luar biasa. Tapi syukurnya belum telat ya Bang nangisnya. Alhamdulillah. Muhasabah penting loh. Jangan sampai teman-teman muhasabah dari itu telat ya. Ya sekarang. Ya tentang orang tua apalagi ya. Selagi masih ada berbakti deh gitu. Ya. Kalau sampai makanya saya niatin wakaf ini semuanya beberapa diantara ada nama anak, istri dan orang tua. Oh ya. Sampai sejauh itu ya. Sampai sejauh itu. Makanya saya bilang kalau mau cari pasangan teman-teman ya, istri dan suami cari yang berwakaf. Nanti kenapa harus jadi berwakaf? Ya, masuk nanti kelas namanya kelas wakaf. Ada di ISF ada. Kelas wakaf. Jualan program semua nih tadi. Banget ini semua kelas ada ya. Nanti dari kelas wakaf yang tujuan yang mau nikah nanti ada namanya kelas lagi program namanya teropong jodoh. Teropong jodoh. Guys, teropong jodoh ya. Semoga masuk di dalam teropongnya ya. Saya berwakaf itu salah satu mauquf alihnya itu saya buka tipsnya ya. Masukin nama keluarga kita dan anak istri kita. Ada nama anak saya dan nama istri saya. Saya jelaskan kembali ya, anak-anak dan istri, bukan istri-istri dan anak ya. Anak-anak dan istri, habis itu ada orang tua. Siap. Jadi nanti di situ dapatlah amalan amalan ya? jariahnya insya Allah di sana. Oke Bang, last question. Oke. Gue pengen tahu banget nih Bang. Dari Bang Zaki sendiri, setelah kita ngobrol panjang lebar tadi, nanti kita nggak tahu nih ajal kita kapan nih Bang. Tapi even lo die and go to Jannah, amin. Amin. Sama-sama ya. Kita kenal lo sebagai apa sih Bang? Lo pengen diingat sebagai apa? Sebagai orang yang menggerakkan wakaf di bumi ini sih. Itu yang paling betul-betul pengen banget di situ. Betul-betul pengen dikenal sebagai orang ketika si Zaki wafat itu ada yang bilang gini, niatnya apa ya untuk amalan ini. Ya Allah, aku ngerasa kehilangan Zaki banget ini. Masya Allah itu unit itu dulunya bisa dikelola begini. Meskipun saya berharap nanti yang meneruskan ini, ya ini ada Ustaz Armen segala macam, Ustaz Ochan. Mudah-mudahan jadi semuanya penggerak wakaf yang luar biasa, podcast berbasis wakaf segala macam ya. Ketika kita wafat tuh ada rasa kehilangan karena rasa cinta bahwa treatmentnya beda ketika Zaki yang jalanin. Nah, habis itu saya pengen ketika saya hidup pertumbuhan wakaf ini akseleratif. Sehingga pokoknya kalau udah wakaf tuh wajib ada impact, wajib dan impactnya itu harus transparan gitu. Harus transparan. Bahkan akadnya harus disebut transparan gitu. Orang kalau bisnis apa? Kalau bisnis ngapain sih Ki nanya-nanya itu tuh dapur, enggak wakaf enggak buka semua, silakan lu mau tahu apa, kasih tahu. Kami kasih paham. Ujung-ujung kami kasih duit. Ya, jadi betul-betul pengen dikenal sebagai seorang yang memperjuangkan wakaf, terus nanti ketemu di akhirat kan, mudah-mudahan nanti ada tongkrongan kan di situ, nongkrong nih. Ustaz Ochan mana bro? Lagi di akhirat, lagi di surga nih kan? Belum nyampe dia, bentar lagi tuh. Tapi kalau kisi-kisi kayaknya sih masuk dia surga tingkat 3 tuh. Ya udah kita tunggulah di sini nih. Amin. Udah sampai belum? Kata malaikat. Ustaz Ochan udah sampai tuh. Wah, meninggal juga dia kan. Gitu ya. Tapi dengan masuk surga ya insyaallah ya. Luar biasa. Ya kan? Udah disiapin nih kopi nih dari surga sungai terbaik di surga insyaallah nih. Para pejuang wakaf alhamdulillah. Anda pengen begitu. Insyaallah ya Bang ya. Bahkan syahid pun kita tempuh. Amin. Semoga sampai akhir hayat Bang Zaki dikenang sebagai amin insyaallah. Doain ya. Doain. Kita support terus ya di SF ya dengan semua programnya, dengan semua pergerakan programnya kita dukung banget. Dan buat teman-teman yang mau berwakaf, nah boleh hubungi nomor di bawah ini. Silakan. Atau langsung menghubungi beliau langsung, atau mau kontak saya juga boleh, saya kenal. Boleh juga. boleh. Ya, thank you Bang ya. Sama-sama, makasih banyak ke iPodcast, makasih banyak sharing sama kita hari ini. Makasih banyak. Aku jadi mind blowing banget ketemu sama Bang Zaki hari ini. Bukan soal program wakafnya,
Tapi kecerdasannya juga luar biasa. Alhamdulillah. Ntar mau nyewa studio podcast, nanti ada kita bangun juga di program BSF. Biar masuk berwakaf juga insyaallah. Amin. Kita tunggu nih programnya ya. Dan teman-teman pantengin terus episode kita selanjutnya karena banyak banget narasumber inspiring yang akan kita undang. Dan pastinya bukan hanya untuk mendengarkan kisahnya, tapi ngebuat kita let's to be action setelahnya. Thank you Bang Zaki. Sama-sama, makasih banyak teman-teman. Keren amal jariahnya insyaallah. Siap, amin. Dan see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.